Nah, selama ini perempuan cuma concern kolagen di muka ya. Kolagennya di muka doang kan? Ternyata sampai ke organ intim juga Organ kolagen. intim. 50% banyak Iya, juga. separohnya kan. Iya. Padahal anaknya ada 2. Nomor 1 udah jadi pilot lah. Yang satu lagi udah selesai jadi insinyur kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia belum pernah ngerasain namanya orgasme. Karena dia tanya, kok dokter tahu? Ternyata waktu itu saya lihat anatominya. Setelah itu baru dia, waduh dokter kenapa nggak dari dulu ya? Sekali tindakan bisa langsung perawan lagi. Itu yang salah banget tuh. Jangan malu lagi, jadi jangan menormalisasi. Makin cepat diperbaiki mungkin makin baik ya. Baik jadi. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Women's Room. Kita mau ngebahas hal-hal seputar perempuan. Saat ini kita mau membahas kenapa sih perempuan itu lebih concern ya, lebih sering merawat wajahnya ketimbang area intimnya. Oke, jadi kita bilangnya the science of intimate wellness. Nah, itu topik kita saat ini. Oke, Dok. Jadi gini, kalau kita bahas tentang self care ya pada perempuan, perempuan tuh kadang-kadang hanya merawat hal-hal yang kelihatan gitu ya. Jadi skincare, terus perawatan area wajah ya, atau mungkin malah pengen mutihin badan gitu. Terus hal-hal yang ibaratnya hanya bagian luar ya, casing benar, casing gitu. Tapi kenapa sih banyak perempuan yang mengabaikan area intimnya? Ya, padahal seperti kita tahu saat ini tuh area intim itu cukup krusial ya untuk quality of life-nya dia juga kayaknya. Iya, benar. Ya, jadi seberapa penting sih merawat area intim bagi wanita gitu. Ini kita mau bahas ini nih sekarang, ya kan? Nah, bahasnya bareng Dokter Mufti, ya kan? Dokter Mufti itu sebagai dokter objin yang udah sering dapat kasus-kasus seperti ini, ya. Jadi mungkin dokter ngasih masukan deh. Sebenarnya intimate wellness itu apa sih, Dok? Oke, jadi kalau kita bicara tentang intimate wellness, itu menyangkut ada 3 aspek. Pertama aspek anatominya. Jadi gimana vagina itu jaringannya sehat nggak? Mulai dari vulvanya juga nih, vulva, kemudian vagina. Terus gimana ada iritasi nggak di sana? Gitu. Kemudian aspek tadi emosional health-nya juga gimana? Karena tadi dengan proses aging kan kondisinya secara emosional berubah. Oh, gue nggak pede lagi nih nanti ya kayak gitu. Kemudian aspek dari fungsinya. Jadi kita lihat nih, taunya ada nggak sakit waktu berhubungan, terus terganggu yang namanya kalau pipis nggak bisa ketahan lagi, yang dibilang inkontinensia urin. Jadi kadang yang bersin aja keluar tuh pipisnya, batuk keluar pipisnya, atau nggak bisa nahan pipis sama sekali gitu ya. Itu tuh kalau kita bicara tentang intimate wellness. Jadi bukan cuma soal gimana penampilannya, jadi juga gimana secara organ intimnya itu secara utuh. Tadi tuh mulai dari aspek organnya, anatomi, kemudian emosinya, sama ke fungsinya gitu. Jadi harus kita lihat dari semua sisi ya. Kalau kita bicara tentang organ intim ternyata gitu kan. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang masih sering terabaikan gitu. Jadi kadang apalagi kalau perempuan-perempuan berpikir ya udah sih, udah punya anak gitu, ya kan. Terus atau perasaan laki gue nggak pernah protes deh gitu, ya kan. Padahal ternyata ada fungsi tadi ya, yang seperti dokter bilang fungsinya ya, yang harus juga bersin aja pipis itu ganggu banget gitu. Iya. Nah, sekarang gini, apa sih yang bikin perubahan di area organ intim ini sampai akhirnya kita concern dengan kondisi seperti ini? Jadi ada memang banyak beberapa faktor risiko ya. Biasanya mulai usia-usia di atas 40 tahun lah ya. Kalau faktor-faktor risikonya biasanya karena pertama nih, karena proses kehamilan, proses persalinan itu juga mempengaruhi.
Gimana karena proses kehamilan persalinan karena terjadi pergangan kan, kemudian jaringan di vagina jadi terjadi laxity vagina gitu, atau apa kalau bahasa awamnya longgar gitu ya. Kemudian karena prosesnya tadi mungkin cedera di sana, ada otot dasar panggul di sana ya. Kemudian kan di sana ada penopangnya, karena proses tadi persalinan atau apa segala macam mulai kendor juga tuh, jadi turun dia tuh organ-organ reproduksinya ya, sama organ intimnya. Kemudian juga tadi proses persalinan kan, atau kehamilan. Ada lagi faktor-faktor risikonya misalnya karena faktor usia tadi, karena penuaan ya, aging ya. Karena secara teorinya sebenarnya kolagen itu akan berkurang 1% per tahun mulai di usia 30 tahun. Nah selama ini perempuan cuma concern kolagen di muka kolagennya ya. di muka doang. Ternyata sampai ke organ intim juga kolagen. Betul, penting banget sebenarnya. Akibatnya apa? Kalau mulai kolagen yang tadi semakin turun, elastisitasnya pasti jadi menurun. Kemudian jaringannya jauh lebih tipis, jadi lebih tipis ya. Mungkin itu juga yang bikin kalau berhubungan nyeri sakit. Jadi nyeri. Kemudian akibatnya apa? Sensasinya juga jadi berkurang gitu. Oke. Kemudian tadi karena aging ya hubungannya kemana? Lanjut ke menopause akhirnya. Akhirnya baru hubungannya ke faktor hormonal. Di sini yang paling berperan banget hormonnya adalah hormon si estrogen. Akibatnya apa? Dengan estrogen yang terlalu turun, jauh turun gitu ya. Si vagina jadi atrofi. Mengecil gitu ya. Sehingga apa? Kering, dryness si vaginanya. Makanya suka sakit kalau berhubungan. Kemudian ada karena dia kering, estrogennya turun. Estrogen salah satu hormon yang sebagai antiinflamasi kan. Gampang tuh infeksi. Makanya pada perempuan-perempuan yang udah menopause gampang banget tuh keputihan lah, infeksi di daerah liang senggama lah, atau di bagian mulut rahimnya lah. Itu gampang banget infeksi. Itu juga yang paling sering lagi tadi tuh yang inkontinensia urin atau urgensi di air kemihnya. Jadi dia nggak bisa tuh nahan pipis. Yang kalau batuk atau bersin tadi bisa keluar pipisnya. Gitu. Jadi kondisi ini itu yang sering disebut dengan GSM atau genital urinary syndrome of menopause ya. Ini dialami hampir sekitar 50% pada perempuan-perempuan. 50% banyak juga. Ya, pada perempuan yang menopause ya, 50% tuh. Artinya separohnya kan? Karena banyak di sini perempuan masih mengira bahwa kondisi vagina kering tadi, terus kalau yang bersin keluar pipisnya itu masih dianggap suatu keadaan yang normal. Artinya udah dia diterima aja karena udah tua gitu ya. Padahal menurut The Menopause Society ya, kondisi ini dapat tangani secara efektif gitu. Jadi jangan dibiarkan, kan kasihan juga si suaminya. Cukup complicated ya kondisi ini dengan bertambahnya usia dan mulai kita bilang menurunnya kondisi hormonal gitu, ditandai dengan adanya menopause. Ternyata perubahannya cukup signifikan ya. Dan cukup mengganggu kualitas hidup sebetulnya. Mengganggu banget. Ya, mengganggu. Apalagi tadi kan terganggu lah namanya hubungan antara suami istrinya kan. Karena itu salah satu juga parameter kan. Kalau namanya hubungan suami istri itu, kalau kita dibilang sehat, hubungan suami istrinya itu harus harus ada gitu. Jangan kalau orang dulu kan, alah lamanya udah tua nggak perlu lagi gitu kan. Itu salah banget gitu. Cuman mungkin masih banyak yang malu kali ya. Benar, masih tabu gitu. Walaupun mungkin makin kesini orang makin lebih bisa mengekspresikan. Iya, sekarang udah banyak kok, banyak sekarang banyak pasien-pasien datang udah nggak pakai malu lagi karena memang tadi tuh untuk menjaga hubungan. Jadi udah mau cari pertolongan lah ya. Cari pertolongan. Gitu. Nah, sekarang gini. Kalau dengan kondisi yang seperti itu, dan tadi dokter juga bilang kondisi seperti ini bisa diatasi. Ya. Nah, kita akhirnya mendengar satu term yang disebut vaginal rejuvenation. Apa sih itu vaginal rejuvenation gitu? Jadi vaginal rejuvenation artinya diremajain nih si vaginanya, direjuv gitu ya. Tapi sebenarnya bukan semata-mata untuk direjuv gimana kondisi secara estetiknya, ya. Jadi ini sebenarnya yang paling penting tujuannya untuk memperbaiki tadi itu fungsinya,
struktur dari anatominya itu sendiri. Kemudian gimana sih kualitas jaringan di daerah intim tadi itu jadi lebih baik lagi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kenyamanannya, sehingga juga jadi tambah percaya diri dia kan, bentuknya jadi akan lebih baik lagi. Terus juga untuk pastinya apa? Kualitas hidupnya jadi lebih baik. Terus memperbaiki gejala-gejala tadi tuh, kayak misalnya tadi yang gangguan pipis tadi yang nggak bisa ketahan, ya kan? Kering. Itu ya, sering pipis, gampang infeksi, itu bisa kita perbaiki. Salah satunya dengan vaginal rejuvenation gitu. Jadi kalau kayak gitu bisa dibilang seiring dengan usia ya, seiring dengan bertambahnya usia, berarti wanita-wanita emang butuh ya vaginal rejuvenation. Butuh, tapi kalau ditanya semuanya nggak perlu harus di-rejuve gitu ya vaginanya. Ya nggak juga, artinya disinilah letak kesalahan yang kadang banyak banget yang sering terjadi. Istilah vaginal rejuvenation itu sering dipakai sebagai untuk kondisi yang sebenarnya itu beda-beda. Sementara yang tadi yang si GSM ya, genital utero of syndrome menopause tadi, itu sebenarnya juga kondisinya sebaiknya bisa diperbaiki. Kemudian yang tadi vaginal dryness lah, yang kering. Kemudian dyspareunia atau sakit pada waktu berhubungan. Terus tadi ada stress urine incontinentia, ada vaginal laxity yang kendor tadi. Terus juga ada yang peranakannya yang turun ya, prolaps prolaps dari uteri, tapi yang ringan atau segala macam, sampai yang berat lah. Sampai terjadi perubahan pada pasca persalinan gitu ya. Padahal terapi setiap kondisi itu berbeda ya, artinya sangat personalized juga ya. Nggak semuanya ya artinya nggak sama gitu ya untuk kondisi. Berarti yang pertama mungkin perempuan harus tahu dulu dia mau cari pertolongan kemana. Betul. Ya kan. Habis itu nanti diskusi sama dokternya dia harus bagaimana setelah tahu. Kan dokter bilang tadi personalized ya, berarti kan even kita punya term vaginal rejuvenation, ternyata vaginal rejuvenation akan beda-beda perlakuannya tiap orang. Kebutuhannya juga beda-beda soalnya, ya kan. Yang paling penting ini prinsip dari kedokteran modern sekarang itu bukan what treatment do you want, tapi what diagnosis do you have. Jadi artinya berdasarkan diagnosis yang benar nih, baru untuk menentukan terapinya yang tepat. Assessment dulu berarti Assessment dulu. Assessment, diagnosa yang benar, baru nanti dokter akan menentukan treatmentnya. Oke. Ya, jadi itu dulu ya intinya ya. Berarti nggak cuman tiba-tiba datang, dok saya mau laser di vagina dong gitu. Jadi dilihat dulu nih apa sih sebenarnya. Soalnya lagi ada promo nih gitu kan, laser vagina, ternyata nggak butuh gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Berarti tetap aja harus dikonsultasiin dulu sama dokternya. Apa sih sebetulnya yang dia butuhkan gitu. Nah kalau misalnya nih dok, kita udah tahu nih. Tadi vaginal rejuvenation, terus kebutuhannya untuk apa aja. Sebenarnya pilihan yang disebut vaginal rejuvenation tuh jenis terapinya apa aja sih? Oke, jadi terapinya sih sebenarnya banyak ya, bukan langsung tiba-tiba harus operasi gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan, tahapan. Jadi yang pertama dibenerin dulu tuh gaya hidup, lifestyle-nya dulu. Jadi dilihat lifestyle-nya harus dibikin optimal. Misalnya gimana nutrisinya, gimana olahraganya. Kayak tadi misalnya gangguan laxity vagina misalnya. Itu bisa dengan olahraga dengan Kegel misalnya kan gitu ya. Betul. Terus juga gimana melatih otot-otot dasar panggulnya dengan olahraga di sana. Gimana juga manajemen berat badan. Itu penting banget. Jadi berhubungan semua ternyata ya. Berhubungan, jadi berdasarkan ada levelnya, nggak langsung ujuk-ujuk langsung. Ternyata minta laser aja. Mau laser atau tindakan langsung operasi aja. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi gaya hidup atau lifestyle-nya yang dioptimalin dulu. Kemudian yang kedua apa? Hormon. Hormonnya gimana? Kan misalnya kayak tadi, ternyata perempuan udah masuk di fase perimenopause misalnya. Kan mulai tuh turun namanya hormon yang dulu apa? Progesteron. Kemudian baru estrogennya. Apalagi udah masuk ke fase menopause. Jadi
Biasanya tuh paling sering gangguannya karena estrogennya udah mulai turun, terjadilah yang namanya kering tuh vaginanya, inflamasi segala macam. Itu bisa tuh kita kasih dulu aja kan, sekarang ada yang krim estrogen. Kemudian juga gimana kita pemberian DHEA ya, secara vaginal itu juga ada sekarang. Artinya levelnya hormonnya dulu tuh dilihat, diperbaiki, dilihat ternyata memang hormonnya yang bermasalah gitu ya. Jadi yang paling penting dilihat evidence base-nya gitu. Kemudian yang level ketiga baru tuh dilihat gimana secara tadi tuh pakai energi ya, pakai laser, pakai radio frekuensi, pakai fraksional ya. Kemudian pakai yang IAC ya, yang laser gitu ya. Tujuannya untuk menstimulasi kolagen ya, kolagennya bisa diperbarui. Kemudian untuk angiogenesisnya ya, membuat bentuk jaringan barunya, sama untuk remodeling di jaringan itu sendiri ya. Namun penggunaannya tuh memang harus sesuai dengan indikasi. Baru tuh yang level keempatnya dilakukan yang pakai sekarang tuh regenerative medicine. Pernah yang dengar dokter yang pakai PRP itu yang dengan O-shot misalnya ya. Kemudian cukup menarik tuh dok, O-shot sering dengar gitu ya? O-shot gitu kemudian kan. dengan cell signaling terapi ya. Itu juga tujuannya untuk meningkatkan regenerasi daripada si jaringannya. Baru nih level terakhirnya ada level 5-nya dilakukan surgical atau operasi rejuvenation. Misalnya pada kasus tertentu ya, misalnya labioplasti. Labioplasti itu tindakan di bibir vagina ya, kemudian dilakukan misalnya vaginoplasti karena ada laxity vagina, dilakukan kolporafi posterior misalnya ya, atau dilakukan perinoplasti itu juga tindakan untuk pada kasus-kasus tertentu. Jadi biasanya dilakukan memang dengan indikasi yang anatominya yang jelas gitu ya, seperti itu. Jadi lumayan ada 5 tahapan. 5 tahapan, jadi nggak ujuk-ujuk tadi itu mau minta laser atau langsung operasi gitu. Jadi yang paling penting ya tadi tuh yang simple, gaya hidupnya dibenerin dulu. Iya benar. Terus dilihat ternyata hormon juga bermasalah. Kalau misalnya tiba-tiba langsung diujuk operasi misalnya, tapi hormonnya nggak diperbaiki ya kan. Percuma juga ya. Percuma juga kan, cuman artinya kan intimate wellness tadi bukan tujuannya bukan cuman dilihat estetiknya tadi kan. Artinya bentuknya, jadi fungsionalnya semua juga diperhatiin gitu. Dok, ini yang menarik tadi sempat dokter singgung tentang O-shot ya. O-shot. Sebetulnya O-shot itu fungsinya apa ya? Jadi O-shot ini sebenarnya sih sampai sekarang sih masih dalam penelitiannya juga ya. Jadi O-shot itu suatu tindakan di mana biasanya dilakukan tadi tuh pemberian tadi untuk growth hormone ya, biasanya kadang pakai PRP atau kadang sekarang pakai yang lebih yang sekretop ya, terapi sel regeneratif gitu ya. Biasanya tuh pada perempuan-perempuan yang gangguannya mulai misalnya yang sulit orgasme lah, kemudian atau misalnya tadi tuh meningkatkan jaringan-jaringan di daerah intimate-nya yang mulai terganggu. Bisa meningkatkan kolagen juga nggak? Meningkatkan kolagen juga. Jadi dia disuntik di daerah intimnya tadi tuh. Di daerah intimnya disuntik dengan tadi tuh, bisa dengan PRP atau dengan sekretom misalnya. Itu sekarang itu salah juga. Satu soalnya gini, ya perempuan tuh kadang-kadang banyak ya tidak mau menyuarakan gitu. Kalau misalnya dia ternyata nggak orgasme gitu kan. Tapi nggak tahu mesti ngapain. Betul. Bener ya, ini nggak bisa ya udahlah gitu kan, fake aja lah gitu kan. Ternyata ada satu treatment yang bisa membantu. Bisa membantu. Dengan O-shot ini O-shot ya. tadi. Jadi emang dilihat lagi nih gangguan orgasmenya karena apa dulu. Betul. Jadi kan banyak nih, ada pasien malah nih usianya udah 42. Dia datang dengan awalnya sih dia nggak, seperti tadi dokter bilang, artinya nggak ada keluhan dengan orgasme, dia nggak cerita. Cuman waktu pas saya periksa, karena waktu itu dia keluhannya masalah tiap dia waktu berhubungan sakit. Karena kalau saya lihat, karena umur baru 42, sakitnya karena saya lihat ternyata bibir vaginanya itu terlalu panjang, yang sebelah kiri waktu itu panjangnya benar-benar nggak simetris. Jadi waktu dia intercourse, itu yang panjang itu ikut masuk ke dalam
introitus Berarti vagina ke dalam vaginanya. mengganggu ya Jadi itu anatominya. bikin sakit, jadi mengganggu. Jadi waktu saya periksa, saya lihat juga waktu itu saya bilang sama pasiennya, ini ibu juga susah kali ya orgasmenya. Saya bilang gitu kan. Ternyata, loh kok dokter tahu, kata dia gitu kan. Padahal anaknya ada 2, nomor 1 udah jadi pilot lah, yang satu lagi udah selesai jadi insinyur kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia belum pernah ngerasain namanya orgasme. Ternyata pas waktu saya periksa, karena dia tanya kok dokter tahu, ternyata waktu itu saya lihat anatominya. Berarti gangguan anatomi juga bisa menyebabkan perempuan susah orgasme gitu maksudnya? Benar-benar. Jadi tadi makanya pasiennya juga kaget, kok dokter tahu, saya nggak. Ternyata waktu pas saya lakukan pemeriksaan ginekologi, saya lihat secara anatomi di bagian klitoris itu terlalu tertutup dengan frenulumnya. Jadi saya bilang, wah ini makanya sulit, kan Orgasme. daerah paling sensitif untuk persarafan kan paling banyak di daerah klitoris tadi ya. Jadi saya bilang, oh ini penyebabnya gitu. Jadi ternyata saya anjurkan untuk dilakukan tindakan, jadi diperbaiki di daerah frenulumnya. Setelah itu baru dia, waduh dokter kenapa nggak dari dulu ya? Jadi dia baru ngerasakan namanya orgasme gitu. Soalnya masih ya, walaupun sekarang udah zamannya keterbukaan katanya, tapi nggak semua juga terbuka ternyata gitu kan. Buat perempuan juga ribet amat sih ngurusin kayak gini gitu kan, tapi sebenarnya butuh gitu, benar nggak ya? Nah mungkin apa ya, dengan kita menginfokan adanya treatment yang tadi seperti dokter bilang, mau sampai ke, walaupun tetap ya tahapannya banyak, tapi kita juga mesti memperkenalkan adanya beberapa terapi yang bisa membantu gitu, sehingga kualitas hidup, bayangin aja kalau nggak pernah orgasme ya kali kualitas hidupnya menurun juga kayaknya ya. Gitu. Oke, Dok, kalau misalnya kayak gitu, apakah semua treatment yang tadi dokter ceritain gitu kan, yang sekian banyak itu, apakah udah evidence based kalau kayak gitu? Oke. Jadi memang kalau ditanya ini udah evidence based atau belum, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena dunia kedokteran modern harus selalu mengutamakan safety dulu yang pertama kan, kemudian baru evidence-nya. Kemudian beberapa terapi seperti yang vaginal estrogen, pelvic floor rehabilitation, itu sudah memiliki evidence base yang sangat kuat ya. Sementara beberapa teknologi baru yang masih membutuhkan penelitian yang jangka panjang, karena itu harus hati-hati terhadap klaim yang biasanya kan suka, wah nih sekali tindakan bisa langsung perawan lagi. Itu yang salah banget tuh. Kemudian juga hasilnya nanti permanen. Itu kan kayaknya jualan Too good banget. To be true ya. Ya, karena klaim-klaim yang seperti ini nggak didukung secara evidence, secara ilmiahnya yang kuat. Dari ACOG sendiri atau American College of Obstetrics and Gynecology, sebenarnya dia nggak menolak inovasi seperti ini, tapi ACOG menegaskan bahwa dokter itu harus berhati-hati terhadap prosedur yang dipromosikan secara agresif tanpa bukti ilmiah yang kuat. Gitu, itu yang paling penting. Ya, benar-benar. Karena kadang-kadang zaman sekarang orang tuh senang mencari ya segala sesuatu yang instan ya, quick fix gitu kan. Sehingga muncullah apa ya, penawaran-penawaran misal gitu kan. Wah, nanti di laser habis gitu nanti rapat lagi. Langsung rapat lagi. Gitu. Benar gak sih kalau kayak gitu? Ya enggak lah. Kan nggak ada yang cuma satu kali. Nggak cuma satu kali. Jadi kan itu juga kan dilihat nih kondisi laxity-nya sampai yang seperti apa gitu kan. Apalagi udah ada prolapsnya juga, ada penurunan daripada organ reproduksinya, itu juga perlu ininya lebih ekstrim lagi misalnya mungkin kan gitu. Iya. Ya sebegitu pentingnya sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir area organ intim perempuan kan juga cuma selebar itulah gitu ya. Cuma itu dicari kaum lelaki. Ya, jadi penting banget ya intinya ya, gitu kan. Kebayang kalau misalnya mukanya udah mulus gitu kan, taunya kendor gitu kan. Casingnya oke. Iya, ya itu gak pede juga sih jadinya gitu kan. Semua itu bisa diterapi, semua itu bisa diatasi. Cuman kadang-kadang kita perempuan nggak tahu mesti kemana. Ya, kita perempuan itu kadang-kadang malu ya. Sudah lah nggak tahu kemana, giliran tahu malu pula gitu kan. Jadi sesat di jalan. Sekarang kita mesti kasih tahu deh. Sebenarnya kapan sih perempuan itu harus berkonsultasi ke dokter? Benar.
Jadi kapan nih harus datang minta pertolongan ya? Hmm. Yang jelas kalau udah mulai ada gangguan gini, kok sakit sih pada waktu saat berhubungan gitu ya? Kemudian kok gampang banget sering infeksi gitu. Jadi Sering ada keputihan warning-warning kayak gitu lah ya. ya. Jadi jangan dianggap, memang keputihan itu sih emang ada yang keputihan yang normal atau yang fisiologis, atau keputihan yang memang penyakit ya. Yang kalau yang normal itu biasanya menjelang haid, sesudah haid suka ada keputihan kan. Atau kalau yang bayi baru lahir tuh bisa tuh perempuan ada tuh keputihan tuh normal juga tuh. Tapi kalau keputihan yang penyakit tuh misalnya yang udah yang banyak, berwarna, kadang sampai gatal, berbau, itu sebaiknya udah tuh datang harus ke dokter obgyn, cari pertolongan. Itu nggak bener gitu kan. Kemudian udah gangguannya udah keputihan sampai pipisnya juga terganggu misalnya. Kok gampang banget anyang-anyang gitu, sakit nggak tuntas pipisnya. Nah itu orang suka bingung tuh dok, kalau anyang-anyangan gini berobatnya kemana ya? Kalau perempuan sebaiknya pergi ke dokter obgyn dulu. Jadi dilihat dulu nih problemnya karena apa. Apalagi kalau udah umurnya udah di atas 40. Biasanya tuh karena udah mulai tuh hormonal yang terganggu gitu ya. Kemudian kapan lagi yang artinya keluhan seperti apa yang harus perlu datang ke dokter? Kok sensasinya berkurang, terus kok kayak ada yang turun organnya di dalam, kok tadinya nggak terabatnya gitu ada yang ya. ganjel. Yang pasti nanti lama-lama apa? Penurunan dari kualitas hidup, terus nggak pede, bentuknya juga tambah aneh gitu ya. Sampai kok suaminya mungkin dia nggak secara terang-terangan suaminya bilang, cuman ngerasa kayak suami gue udah mulai agak berubah gitu. Jadi sebaiknya yang kayak gitu segera cari pertolongan ke dokter. Nah kalau tadi kan yang sering dokter mention dulu perempuan-perempuan yang sudah menikah atau udah mau ke arah menopause gitu kan. Sekarang kalau misalnya nih dok belum menikah, umur masih belasan tahun, terus anyang-anyangan, nah itu pertolongannya ke dokter obgyn juga kah atau gimana? Tetap ke dokter obgyn. Jadi biasanya kalau misalnya perempuannya tadi kan anyang-anyang nih apa segala macam, sementara dia masih usia muda nih. Iya. Kan taunya ada keputihan ternyata. Tuh bisa tuh dari keputihannya terlalu lama didiemin, infeksinya naik ke saluran pipis jadinya. Soalnya kan bayangannya kalau ke dokter obgyn terus belum nikah, orang udah stigma deh tuh. Stigmanya udah, ini kenapa nih kok ke dokter obgyn gitu. Tapi sebenarnya itu udah di jalan yang benar dong ya. Jalan benar ke dokter obgyn gitu. Nah sekarang gini, kita udah bahas cukup banyak nih dok tadi ya. Jadi ada treatment, terus tadi dokter juga sebutin beberapa jenis treatment dan yang terakhir operasi. Penasaran aja sih dok gitu loh, maksudnya kalau yang namanya operasi gitu tuh kayak apa sih gitu, ya kan? Ini operasi apa ini? Ini salah satu tindakan vaginoplasti ya. Tuh saya waktu itu tindakannya jadi ada pasien datang dengan keluhannya tuh pertama si labia atau si bibir vaginanya nggak simetris dan panjang banget. Keluhannya itu dia kalau pakai baju celana yang ketat tuh ganggu, nggak nyaman, jadi nggak pede dia. Kejepit kali gitu ya? Kejepit, nggak nyaman pokoknya dia jalan jadinya. Terus juga gangguan kalau dia intercourse atau berhubungan sama suaminya, itu sakit karena ikut masuk ke dalam. Kemudian karena dia juga umur udah waktu itu 52, jadi juga anak udah 4, jadi ada laxity vagina, udah mulai ada gangguan juga yang namanya tadi SUI ya, stress urine incontinentia ya. Jadi kita lakukan tindakan ini nih labioplasti. Jadi tadi bibir labianya dibenerin, simetris. Kemudian juga kita lakukan tindakan kolporafi posterior ya. Jadi tujuannya untuk kencengin dibikin tight lagi di daerah dikencengin yang senggamanya tadi gitu. Oke. Nah, berarti tindakannya seperti ini. Ya artinya kita bisa bantu kualitas hidupnya ya yang tadi dokter sebutkan mau pakai celana aja nggak enak gitu kan. Nah kalau kayak gitu mau olahraga mikir-mikir kali ya, ya kan. Sementara kita butuh harus olahraga, kita cuma gara-gara labia terus jadi gemuk gara-gara nggak bisa olahraga gitu, ya kan. Nah jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu menyeramkan ya dok ya. Kalau menurut saya, mudah-mudahan sih yang lain juga bilang begitu gitu loh, ya kan. Oke, ini operasinya berapa lama ya dok? Kurang lebih 1 jam ya karena 2 tindakan ya, 1 jam lebih dikit lah ya.
nggak ini ya, nggak terlalu lama. Tapi pasien juga nggak perlu rawat inap. Oh, bisa langsung pulang. Nah, Oke. kalau kayak gitu berarti segitu pentingnya ya area organ intim ya. Penting sekali. Jadi berhubungan juga dengan kualitas hidup dan longevity. Jadi Ya. sebenarnya gini, hubungan antara intimate wellness dengan longevity itu kayak apa ya? Kalau kita bisa coba jabarkan gitu. Oke, jadi ini sangat erat banget nih. Longevity itu kan bukan hanya hidup yang lebih lama, tapi gimana hidup yang lebih berkualitas. Oke. Jadi kesehatan area intim ini berhubungan dengan gimana hormonal health-nya, gimana juga pelvic atau di daerah panggulnya ya, kemudian gimana juga health di saluran pipisnya, gimana juga kesehatan seksualnya. Itu tuh hubungannya longevity sama ini yang dimaksud. Jadi, juga gimana emosional well-being-nya itu juga penting banget gitu. Jadi intimate wellness ini bagian penting dari si woman longevity. Betul. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ngomong longevity nggak cuman sekedar terbebas dari penyakit-penyakit metabolisme, tapi termasuk juga merawat organ intim ternyata. Karena tujuannya biar kualitas hidupnya juga benar-benar. Iya benar juga sih. Kebayang gitu. Kalau misalnya kita dikasih Tuhan umur panjang, umur let's say umur 80 misalnya. Wah, tapi taunya jalan sedikit pipis ya kan keganggu juga ya dok ya. Benar ya, atau misalnya ada prolaps umur segitu kan pasti udah nggak mikirin hubungan intercourse lagi ya, tapi lebih kayak kayak ya itu tadi gitu loh, SUI lah yang mengganggu gitu kan, atau adanya infeksi yang berulang mungkin seperti itu ya yang dokter maksud dengan longevity ya. Gitu. Sekarang kita mau bahas tentang ini mitos atau fakta. Ya. Jadi katanya mitosnya adalah kesehatan organ intim ini hanya untuk wanita yang aktif aja. Nah, gimana menurut dokter? Itu mitos atau fakta? Itu mitos. Banyak pasien tuh datang karena gangguan stress urine incontinentia, pada yang menopause, yang prolaps, sehingga dia nyeri waktu berhubungan. Jadi seperti itu gitu. Oh, jadi itu bukan yang aktif seksual aja gitu. Oke. Iya, tadi dimaksud gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kebutuhan untuk memperhatikan vaginal rejuvenation ini hanya untuk wanita yang masih aktif seksual, berarti itu mitos? Itu mitos. Oh, faktanya semua perempuan dong intinya? Semua perempuan bisa. Sekarang pertanyaan berikutnya dok, ini mitos atau fakta? Semua perempuan yang sudah melahirkan membutuhkan vaginoplasti? Oke, itu mitos. Karena harus dinilai dulu secara individu nih. Jadi gak semuanya juga harus vaginoplasti. Oh, gitu. Jadi artinya tidak semua perempuan yang sudah melahirkan butuh operasi vaginoplasti. Oke, berarti harus dicek dulu. Oke, iya kan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, ya kan? Ini mitos atau fakta bahwa semakin mahal alat rejuvenation akan semakin baik hasilnya? Itu mitos. Mitos juga. Mitos. Yang penting adalah gimana mendiagnosisnya yang benar. Apa nih yang perlu diperbaiki? Apa yang menjadi masalahnya? Kemudian udah diagnosisnya benar, udah pasti indikasinya jadi jelas, jadi tepat kan gitu kan. Kemudian juga harus cari operatornya yang kompeten. Gitu. Soalnya kadang-kadang kita berpikir makin canggih alatnya, makin oke ya. Makin oke. Ternyata kalau nggak sesuai indikasi ya percuma ya. Jadi harus tetap dilihat diagnosisnya apa dulu, baru indikasinya, sehingga jadi baru pas. Treatmentnya. Baru treatmentnya jadi pas. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya dari semua yang tadi kita udah bahas ya, merawat area organ intim itu bukan masalah bukan masalah kesombongan atau sekedar ngejar estetik aja. Ya, ini adalah bagian dari self care kita sebagai perempuan, dan kesehatan perempuan secara menyeluruh itu adalah sesuatu yang wajib sih sebetulnya. Ya, jadi nggak boleh diabaikan.
kan? Karena biar gimana pun juga tadi dokter udah bilang ini berhubungan dengan longevity-nya perempuan. Benar. Ya kan? Jadi kita juga harus tahu kapan harus kita mencari pertolongan, kemana kita harus mencari pertolongan, dan diskusi tindakan apa yang seharusnya dilakukan atau diberikan sesuai dengan indikasi. Tadi dokter bilang begitu. Nah, apa yang saya sampaikan ini mungkin masih kurang ya, kita mesti dengar lagi nih dari pakarnya, kira-kira kalau menurut dokter apa yang kita bahas semua ini, pesan apa sih buat perempuan sehubungan dengan intimate wellness-nya? Jadi gini, yang penting jangan malu lagi, jangan sungkan lagi, jadi jangan menormalisasi kalau udah tadi ada keluhan-keluhan kok sakit kalau berhubungan, terus kok kayak ada yang turun, kok gampang banget infeksi. Sebaiknya kalau udah yang namanya berhubungan dengan daerah intim itu jangan sungkan lagi, karena itu bisa kok diperbaiki, diatasi. Karena kalau itu ternyata didiamkan, artinya dinormalisasi, itu nggak bisa tuh, tetap kualitas hidupnya pasti akan terganggu. Jadi segera cari pertolongan untuk itu bisa diperbaiki atau diobati. Makin cepat diperbaiki mungkin makin baik ya. Baik jadinya. Oke. Gitu. Oke. Banyak banget yang kita bahas. Ternyata tadinya saya pikir kalau bahas organ intim tuh nggak seakan sebanyak ini yang bisa kita bahas gitu ya. Ini juga membuka pandangan kita bahwa janganlah kita menyepelekan. Jangan nih, soalnya kan biar bagaimanapun juga ada timur kan masih banyak tabunya ya. Jadi ketika kita ngomong belak-belakan tentang perawatan organ intim, kadang-kadang apaan sih gitu. Ya, sekarang udah nggak zamannya lagi ya, apalagi di era sekarang angka harapan hidup kan meningkat ya dok ya. Ya, orang juga mungkin usianya makin panjang. Ya, jangan sampai kita di usia yang ternyata makin panjang ini tapi menderita. Ya kan? Butuh bantuan orang lain. Betul. Mau ngapa-ngapain harus dibantu. Ya, ya kan. Walaupun gini, gampang, nanti ada Pampers gitu kan. Tapi ternyata bukan sekedar itu aja gitu ya. Bahwa biar gimana pun juga kita kalau bisa atasin sedini mungkin dan tahu kemana harus minta pertolongan, saya rasa jauh lebih nyaman. Oke, sekali lagi malam ini kita udah ngobrol banyak tentang intimate wellness. Kita akan ketemu lagi di Women's Room berikutnya, bahas masalah perempuan yang lagi hype. Oke, bye-bye.